karena dia punya akal budi, maka ada 4 hal yang membedakan manusia dari semua makhluk yang lain, yang membuat dia disebut manusia. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga seni, yang keempat filsafat. Jadi disebut manusia atau bukan manusia itu sebenarnya di 4 variabel itu. Jadi kalau sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kata-kata kemanusiaan itu harusnya punya 4 unsur: ilmu, agama, seni, dan filsafat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Hampir bareng sama Maulid Nabi. Hampir kan kemarin Maulid Nabinya. Kalau di Jogja kan sekaten. Ada yang sudah berjanji kemarin malam? Ada ya, sini nggak pakai berjanji. Apa tiba apa? Kalau zaman saya dulu di kampung seneng kalau maulid, karena setiap orang bikin makanan, bikin asahan, dibawa ke musola, dibawa ke masjid-masjid. Kalau di Jogja nggak ada tradisi gitu ya, jarang ada tradisi bawa makanan ke masjid. Kalau di tempat saya masih orang itu bawa makanan ke masjid. Kamu di sini malah nyari makan dan minum di masjid. Kalau di kampung bawa makanan, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, dimakan bareng-bareng. Yang jelas, apapun pendapat kalian tentang Maulid Nabi, mau ada peringatan apa enggak, monggo, yang penting harus gembira, harus bersyukur, harus bahagia dengan Maulid Nabi, dengan kelahirannya Nabi. Bahwa rasa syukur dan rasa gembira itu diekspresikan dengan cara apapun, monggo. Yang tak suka pakai peringatan, ya monggo lah. Syukurnya sendirian, diam-diam, alhamdulillah punya Nabi agung, punya Nabi yang luar biasa, yang gara-gara dia, kalau bahasanya Ibnu Arabi sama Al-Halaj, gara-gara dia alam semesta ini ada. Gara-gara Nabi Muhammad lah Allah menciptakan alam semesta dan bikin skenario besar dunia sampai hari ini, yang cikal bakalnya nanti disebut namanya Nur Muhammad. Itu Ibnu Arabi dan Al-Halaj. Jadi yang penting kita bersyukur. Ada yang bilang bahwa, saya tidak tahu asal ini hadis apa tidak, bahwa Abu Jahal itu setiap hari Senin siksaannya diringankan di neraka, karena dia sempat gembira luar biasa ketika keponakannya yang namanya Ahmad, nantinya namanya jadi Muhammad, lahir. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir hari Senin itu dia gembiranya luar biasa, meskipun akhirnya jadi antagonisnya. Nah, gara-gara senang itulah terus siksaannya di neraka diringankan. Jadi tidak usah debat mau ada peringatan Maulid Nabi boleh apa enggak, yang penting berbahagialah, gembiralah dan bersyukurlah kita punya Nabi Muhammad. Oke, itu hikmah maulidnya. Sekarang kita masuk ke filsafatnya. Ngaji filsafat ini sebenarnya ya dalam rangka kita mencari cahaya, kita mengejar cahaya puncak yang namanya nur cahaya itu kan ada di mana-mana. Ada
ada banyak ayat di sekeliling kita selain ayat-ayat Al-Quran. Dan itu yang dulu Nabi disuruh baca pakai Iqra, itu kan itu sebenarnya. Begitu Jibril datang langsung diperintah Iqra, bacalah. Berarti membaca seluruh ayat-ayat di sekeliling kita, ayat-ayat kauniyah, karena di sekeliling kita banyak cahaya. Nah, kita kejar cahaya itu setitik demi setitik, antara lain melalui ngaji filsafat. Jadi kalau cahayanya semakin banyak, hidup kita akan semakin terang. Jadi ngaji filsafat ikut, nanti ngaji hadis juga ikut, ngaji tafsir juga ikut, ngaji mocopat juga ikut, ngaji falak kalau nanti jadi ada juga ikut ngaji. Nah itu berarti setitik cahaya dikumpulin, nanti hidupnya jadi terang. Nah itu hikmahnya belajar. Makanya majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Jadi tenang aja, meskipun judulnya filsafat, tetap kita akan dapat banyak cahaya aja, karena cahaya itu ada di mana-mana. Jangan sampai kamu ketinggalan kalau ada kesempatan untuk mengambil cahaya. Karena banyak orang yang mengkonstruksi pikirannya sendiri, bikin hal-hal yang dinegatifkan, diharamkan sendiri, dilarang-larang sendiri, yang itu menjauhkan dia dari cahaya. Filsafat cahaya nanti kita belajar dari Surawardi, termasuk dari Mula Sadra. Cahaya itu tidak ada lawannya. Lawannya cahaya bukan kegelapan. Karena kegelapan itu sebenarnya kan sama ruangan ini semuanya kan tidak ada yang gelap, tidak ada yang mana yang tersentuh cahaya itulah yang terang, yang tidak tersentuh itulah gelap. Jadi gelap itu bukan tidak bercahaya, tapi belum tersentuh oleh cahaya. Jadi bukan lawannya terang. Oke, itu Surawardi yang bilang. Kalau di Mula Sadra kan cahaya itu ada gradasinya. Semakin kamu jauh dari cahaya, semakin kamu gelap. Jadi kita sebenarnya bergerak dari dunia terang ke dunia yang lebih terang, bukan dari gelap ke terang sebenarnya. Jadi kayak kalau ruangan ini lampunya satu, itu sudah terang sebenarnya. Jadi begitu lampunya dua, semakin terang. Lampunya tiga, terang, lampunya apa semacam. Dan itulah hidup. Sampai nanti kita ketemu di puncaknya terang, puncaknya cahaya, yang itu nanti oleh Surawardi disebut Nurul Anwar. Oke. Nah itu pengantarnya untuk hari ini. Nanti sebenarnya ada hubungannya sama estetika, cuma ya nanti kalau ada sesi kita sudah selesai dengan dasar-dasar filsafat dan konsep-konsep filsafat populer, mungkin ada saatnya kita masuk ke filsafat Islam. Oke. Ini masih dasarnya kita, jadi santai-santai aja kita jalan pelan-pelan. Ya kalau ada kesempatan tak cuplik dikit-dikit yang sekiranya nyambung sama suasana kita hari ini, suasana Maulid Nabi Muhammad. Kalau ada orang, karena kemarin ada orang tanya, jadi sebenarnya saya males diskusi boleh nggak peringatan Maulid Nabi, ya semua kalau yang mau boleh ya peringatilah, yang nggak mau ya sudah nggak apa-apa, kan itu aja. Kan nggak pernah dilakukan sahabat, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak semua yang baik pernah dilakukan oleh Nabi. Iya, contoh paling gampang, Al-Quran itu tidak ada sama Nabi. Yang kamu pegang dan kamu baca sekarang itu kan nggak ada sama Nabi. Tapi itu kan baik. Tapi kan tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi kan kita yakin bahwa Al-Quran itu baik. Bahkan kalau nggak ada mushaf itu kan kita kesulitan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi dia baik. Cuma zaman Nabi nggak ada. Nabi juga tidak pernah secara definitif memerintahkan untuk bikin mushaf. Tapi kan toh kita lakukan juga. Jadi tidak semua, karena Nabi kan juga ngerti mana ruang, mana waktu. Jadi kapan pas harus ini, kapan pasnya harus itu. Tapi insya Allah Nabi tahu semua mana yang baik, mana buruk. Tapi kemungkinan ruang dan kemungkinan waktu mungkin tidak selalu mengizinkan Nabi untuk melakukan segala hal yang baik dan segala hal yang menghindari segala hal yang buruk pada zaman itu.
Oke, itu pengantar kita. Yang jelas adanya Rasulullah, adanya Nabi adalah rahmatan lil alamin. Tidak sekedar rahmatan lil muslimin dan muslimat, apalagi hanya buat mukminin dan mukminat, apalagi hanya buat fatayat dan itu semuanya. Oke, estetika kita lanjutkan. Minggu depan saya baru ngomong tentang estetika Islam. Hari ini melanjutkan kemarin tentang estetika. Kemarin kita sudah kenal dasar-dasarnya estetika. Hari ini kita coba masuk ke beberapa perspektif. Tidak semuanya, karena nggak mungkin semuanya. Tak ambil beberapa yang pokok, yang kunci, atau jangan-jangan yang saya paham saja. Karena teori estetika sangat luas. Dimulai zaman Socrates klasik sampai terakhir era-era Cosmo, orang-orang seperti Lyotard dan kawan-kawan juga ngomong tentang estetika. Yang tertarik ya silahkan dikejar sendiri. Ini hanya pancingan. Karena ini cuma saya bangun dasar-dasar filsafat. Nanti ketika estetika selesai, kita baru menjelajah kemana-mana sesuka hati. Mungkin kita cari tema-tema besar yang populer dalam filsafat. Nanti kita lihat apa, nunggu moodku maunya kemana nanti. Karena biasanya ini kan mood-moodan. Nggak kayak di kampus kan terikat oleh silabilah kurikulum. Kalau ini nggak ada kurikulum-kurikuluman. Pinginnya apa? Atau kamu boleh usul, mungkin setelah estetik ini boleh usul, asal masih dalam ranah besar filsafat. Jangan nyuruh saya mau coba, tapi aku rasa. Oke, estetika. Saya buka dulu dengan teorinya De Lianji. Mungkin kamu pernah baca bukunya orang ini, mahasiswa UGM. Saya lupa tahun berapa. Dulu tapi lama, angkatan nenek moyang dulu. Orang pinter. Kalau kamu sempat baca sejarahnya, De Lianji itu SMP-nya cuma 2 tahun, SMA-nya juga 2 tahun. Selesai. Kuliah di UGM. Di PhD-nya dari Amerika, saya lupa di mana. Diselesaikan dalam jangka waktu cuma 7 bulan. Kemudian sepanjang karirnya saya sekitar, saya tidak tahu, mungkin nggak nyampe 20 tahun, nulis sekitar 56 buku filsafat. Saya tidak tahu di sini orang mahasiswa AF apakah. Coba deh sekali-sekali adalah skripsi yang bahas tokoh-tokoh Indonesia seperti De Lianji, Triyarkara, kan banyak tokoh-tokoh filsafat dari Indonesia. Oke, ini tak ambil dari bukunya Filsafat Seni. Dia nulis 2 buku yang ada hubungannya dengan estetika. Yang pertama judulnya Filsafat Seni, yang kedua judulnya Filsafat Keindahan. Sama-sama ada, silakan dicari. Semoga masih ada di toko buku. Kalau nggak ada ya cari di perpus-perpus, biasanya ada. Atau di shopping mungkin ada, karena buku lama. Jadi katanya De Lianji, ada 4 dimensi manusia, 4 dimensi kemanusiaan. Disebut dimensi manusiawi karena ada hubungannya dengan akal budi. Disebut dengan akal budi karena akal dan budi inilah satu-satunya yang membedakan manusia dari semua makhluk yang lain. Hewan itu mungkin punya insting, punya intuisi, tapi tidak punya akal budi. Yang khas punya akal budi manusia. Kalau punya otak ya, setiap hewan mungkin punya otak, beratnya beda-beda, tapi yang punya akal hanya manusia. Dulu di Descartes kan sudah dibahas apa bedanya akal sama otak, gimana hubungannya akal sama otak. Jadi setiap orang pasti berotak, tapi tidak setiap orang bisa menggunakan akalnya, karena ada jarak antara otak dengan akal. Kalau budi itu urusan moralitas. Jadi manusia itu dia harus berakal budi.
berakal saja tanpa punya budi, akhirnya ya korupsi. Ya kan, nggak punya moral. Namanya aja sudah akil. Orang yang pinter berakal. Cuma karena nggak ada budi, terus si akil dipegang KPK karena korupsi. Nah, katanya Delianji, karena dia punya akal budi, maka ada 4 hal yang membedakan manusia dari semua makhluk yang lain, yang membuat dia disebut manusia. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga seni, yang keempat filsafat. Jadi disebut manusia atau bukan manusia itu sebenarnya di 4 variabel itu. Jadi kalau sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kata-kata kemanusiaan itu harusnya punya 4 unsur: ilmu, agama, seni, dan filsafat. Jadi dari semua sila itu mungkin bisa kamu ringkes yang sila kedua aja, bahwa bangsa Indonesia itu tujuannya adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti ya bikin manusia jadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang punya paling tidak 4 variabel itu: ilmu, agama, seni, dan filsafat. Kalau kamu ingin menganalisis, mungkin bikin tulisan manusia Indonesia hari ini, coba dicek sejauh mana kapasitas keilmuan orang Indonesia, sejauh mana religiusitas, bukan agama formalnya tapi religiusitas orang Indonesia, sejauh mana kualitas estetiknya orang Indonesia, dan sejauh mana kemampuan bernalar, kemampuan mengkritisi, kemampuan membangun argumen orang Indonesia hari ini. Itulah sebenarnya sosoknya Indonesia yang sejati, nanti kamu bisa lihat. Tidak dari TV, tidak dari koran, karena TV dan koran itu sering menipu. TV dan koran itu kan miliknya yang punya TV dan punya koran. Yang kamu lihat tiap hari itu kan kadang-kadang seolah-olah iya, tapi mungkin sebenarnya tidak se-iya itulah. Kenapa? Ya karena media itu kan punya yang milik media. Jadi tergantung yang punya media siapa. Nah, nanti ada kombinasi-kombinasi. Kalau kita nanti ngomong tentang keindahan, ngomong tentang seni. Seni kalau berkolaborasi dengan agama, katanya Delianji, hasilnya mitologi. Silahkan dikejar apa maknanya mitologi. Mungkin cerita-cerita, mungkin kreasi-kreasi, mungkin budaya-budaya baru, dan seterusnya. Biasanya muncul mitos-mitos. Kalau seni berkolaborasi dengan ilmu, akan melahirkan teknologi. Dan kalau seni berkolaborasi dengan filsafat, akan melahirkan kemampuan kritik, the art of thinking, termasuk juga kritik seni. Jadi coba nanti yang tertarik dengan wacana ini coba dikejar. Kenapa kalau agama berkolaborasi dengan seni itu melahirkan mitologi? Apa sih mitos itu? Apa mitologi? Jangan-jangan pemahaman kita tentang mitologi selama ini tidak terlalu pas. Hari ini banyak sekali tokoh-tokoh, khususnya dari cabang semiotik, yang meredefinisi mitos. Jadi apa sih mitos itu? Kalau bayangan kita kan mitos itu ya cerita-cerita bangsa nih, Nyai Roro Kidul, apalagi kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, dan kawan-kawan. Itu kan mitos bagi kita. Apa iya mitos itu? Cuma itu. Ada Muhammad Argun kalau dalam tradisi Islamis hadis yang bilang bahwa struktur bahasa Al-Quran adalah struktur mitis. Itu banyak sekali orang marah dan mengkritik Argun hanya karena mereka nggak paham apa
kok mitis menurut Argon. Karena tahunya mereka mitos itu ya cerita-cerita semacam Nyai Roro Kidul, semacam Mbah Petruk, semacam apa nenek yang Jogja itu. Mitos-mitos kan banyak. Oke. Kayak zaman saya kecil di kampung kan banyak mitos. Dilarang ngelangkahi orang tidur karena begitu ngelangkah itu mengurangi darahnya sekian. Lalu nggak ada kayak gitu. Zaman saya kecil dilarang nudingi mustokonya masjid pakai tangan. Begitu ditudingi tangannya akan kritik. Iya, wis pokoknya tangan kritik. Itu nggak berani bener. Mau nyoba aja nggak berani. Nanti dicoba kalau pelingkir beneran gimana? Sangat jadi nggak wani tenan itu nudingi. Nah, itu kan menyikapi secara mitologis. Dengan contoh ini kalian mesti bisa menangkap banyak sekali hal yang kalian sikapi seperti saya nggak berani nudingi Mustafa masjid itu. Banyak sekali pengetahuan sehari-hari, wawasan-wawasan keagamaan, asumsi-asumsi hidup itu sebenarnya banyak kita perlakukan kayak mitos. Kita nggak tahu kenapa begini, kenapa begitu, pokoknya dipercaya 100%. Nah, nanti silahkan dianalisis itu. Jadi seni itu tidak selalu pejuang tunggal, karena dia terlibat dalam hidup kita. Dia akan bergaul dengan banyak hal. Keindahan itu nggak cuma ada dalam musik, dalam lukisan, dalam film, dalam setiap hidup kita ada dimensi keindahan pasti yang terlibat. Kalau dalam filsafat seni biasanya dimasukkan di ranah perfection, ranah penyempurna. Kalau dalam agama nanti masuk ke dimensi ihsan. Kita lihat nanti gimana sangkat barangnya. Oke. Dalam sejarah ketika orang membahas seni, membahas estetika, membahas keindahan, ada pergeseran-pergeseran kecenderungan. Orang klasik zamannya Socrates dan kawan-kawan Yunani kuno, ketika membahas estetika, yang banyak dibahas bukan objek estetiknya, tapi produsen estetiknya, pelaku estetiknya, orangnya. Kalau itu seni berarti senimannya. Jadi tidak penting bahas hasilnya, karena hasil itu sangat tergantung pada orangnya. Orang yang baik akan melahirkan karya yang baik. Orang yang lurus akan melahirkan karya yang lurus. Itu jadi di dunia klasik yang banyak dibahas justru kualitas senimannya. Dan dianggap esensi seni, esensi karya keindahan itu ada pada yang bikin, tidak pada barangnya. Itu klasik, nanti masih panjang. Kebalikannya klasik di era modern. Era modern berarti diawali dari Renaissance ke belakang. Bukan pada orangnya lagi, tapi pada barangnya. Pada bentuknya, pada objeknya, bukan pada subjeknya. Itu era modern. Oke. Ya kayak HP ini. HP ini kalau orang modern peduli amat yang bikin siapa. Yang penting ini bagus apa enggak, kapasitasnya berapa, RAM-nya berapa, sistemnya Android apa-apa, barangnya. Tapi kalau orang klasik yang dilihat dari siapa, pembikinnya. Jangan-jangan ini yang bikin orang Yahudi, jangan-jangan ini yang bikin orang bukan kelompok kita, jangan-jangan yang bikin. Jadi lihat senimannya. Jadi kalau kamu masih ribut dengan ini dari siapa, berarti kamu termasuk orang klasik. Tapi kalau kamu sibuk membahas ini sistemnya apa ya, pakai model apa, bahannya terbuat dari apa, teknologi apa yang dipakai, nah itu biasanya orang-orang modern. Tapi kalau lebih sibuk dengan asalnya dari mana, sumbernya mana, jangan-jangan ini rekayasa dari musuh-musuh kita ya. Saya baru
di siang diskusi sama, jadi ada dosen yang baru baca-baca buku bangsanya Freemasonry, ada konspirasi, ada senengan yang jadi kalau ada apa-apa bayangan ini konspirasi mesti ini itu. Nah, itu susah. Jadi pokoknya isinya curiga semua, jadi tidak bisa urip. Jangan-jangan teh ini juga konspirasi. Ini mesti yang punya pabrik teh ini berusaha menghegemoni. Iya kamu nggak bisa urip kamu kalau apa-apa konspirasi. Oke, itu bedanya orientasi analisis estetika klasik dan modern. Era postmodern beda lagi. Kalau di era postmodern orang tidak peduli lagi suka-suka kamulah, mau dilihat objeknya atau mau dilihat dari siapa, monggo. Setiap orang bebas nafsir sesuai perspektifnya sendiri-sendiri. Setiap orang boleh bikin struktur sendiri, boleh menafsirkan keindahan sesuai versinya sendiri-sendiri. Keindahan itu tidak objektif, sesuai perspektif dan kepentingan masing-masing orang. Setiap orang boleh membaca, setiap orang boleh menafsirkan, setiap orang boleh melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi. Itu pembacaan versi postmodern. Jadi kalau misalnya ada orang cakep, cowok atau cewek cakep, kalau di era klasik fokusnya tidak pada apakah orang itu benar-benar cakep apa enggak, tapi melihatnya pada senimannya. Siapa yang mempersepsikan orang itu sebagai cakep apa tidak. Kalau di orang modern, objektif, kalau orangnya cakep, kalau memang kulitnya putih, tinggi semampai, rambutnya panjang, dan itu memang cakep. Itu modern. Tapi kalau di era klasik, tergantung dari siapa dulu perspektifnya. Tapi kalau di orang postmodern, suka-suka lah. Mau dianggap di objeknya boleh, mau dianggap di subjeknya boleh. Yang penting silahkan ditafsir sesuai keperluan sendiri-sendiri. Jadi kalau kamu pingin, pokoknya bagi saya sekarang orientasi saya ganti Pak, yang cakep enggak kayak gitu, yang cakep itu kayak gini, monggo. Itu sudah hakmu dan hak prerogatifmu untuk nafsir mana yang indah dan tidak indah menurut kamu, sesuai kepentinganmu sendiri-sendiri. Jadi di era klasik pada subjeknya, di era modern pada objeknya, di era postmodern tidak ada batasan, sudah cair. Bahkan di era postmodern kadang-kadang tidak indah secara objektif, bahkan tidak indah secara subjektif, bisa saja dianggap indah. Misalnya kalau saya di jalan itu kadang-kadang jejer, saya nggak tahu komunitas apa yang dirinya pakai Vespa Jolek, Vespa mungkin tahun 40-an itu, ditambah sampah-sampah diiketin di situ, dengan bangganya dia muter-muter kota, dan bagi dia itu indah. Bagi kamu kan, aduh kayak gitu, ngotor-ngotorin, tapi bagi dia indah. Kenapa kamu nggak paham? Dia punya perspektif sendiri tentang keindahannya. Yang kayak gitu indah. Oke, ya sama kayak kamu kan, kamu suka lihat orang pakai you can see, sementara para kiai mungkin kalau lihat kayak gitu dia alergi, gatel-gatel. Kalau sesuai kepentingan dan perspektifnya sendiri-sendiri. Jadi ada era klasik punya logika sendiri, era modern punya logika sendiri, era postmodern punya logika sendiri dalam menanggapi objek estetik. Sekarang kita masuk ke 3 tokoh besar filsafat: Socrates, Plato, Aristoteles. 3 orang ini bagi Hegel dan kawan-kawan, bagi banyak filosof adalah, kamu mau belajar filsafat apa aja, cari inspirasi dari 3 orang ini, karena hampir semua pemikiran filsafat berawal dan bersumber dari 3 orang ini dan gak akan jauh-jauh. Kalau katanya Wittgenstein cuma catatan kaki, filsafat itu dari 3 orang ini. Maka kita coba lihat 3 orang ini. Maha gurunya adalah Socrates, gurunya adalah Plato, dan
muridnya Plato adalah Aristoteles. Ini sebenarnya dialognya antara Socrates dengan Hippias. Ini ngomong tentang cantik dan tidak cantik, ngomong tentang beauty. Apakah kecantikan itu objektif ataukah subjektif? Katanya Hippias, dalam setiap benda memang ada kecantikannya. Kamu lihat pemandangan, indah. Kamu lihat perempuan, indah. Kamu lihat burung merak, indah luar biasa. Semuanya indah. Kalau mau jujur, saya tidak tahu, itu kata-katanya Hippias. Coba dibaca. Kera yang paling cantik jika dibandingkan dengan manusia yang paling jelek, mungkin kamu milih mana? Ayo, ini ada video yang Socrates. Ayo. Jadi ada monyet paling cantik di dunianya, Miss World-nya monyet lah. Dibandingkan perempuan paling jelek sedunia misalnya. Tapi dia manusia, perempuan. Kamu manusia. Kamu milih mana? Enggak sampai lah ya. Boleh lihat ya, berbut dasar nyoblos. Oke. Atau itu sebenarnya kalimatnya tak terjemah letterlek. Demikian juga kalau ada gadis cantik dibandingkan bidadari dari surga. Kalau ini agak susah membayangkannya, karena kamu belum pernah ketemu bidadari itu kayak gimana. Ya, kalau di kitab-kitab kan gambarannya agak bidadari yang versi Arab, jadi bukan bidadari versi Indonesia. Loh iya kan, bidadari. Coba saya baca di Taqwaul Ahbar itu bidadarinya sangat bau Arab, kulitnya putih, karena banyak orang Arab itu kan kulitnya banyak yang hitam-hitam daerah timur tadi. Pokoknya besok di surga harus ketemu perempuan yang kulitnya putih, mulus. Kalau di Taqwaul Ahbar digambarkan saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Kan susah. Transparan. Ini malah medeni kan, kalau di Indonesia yang tulangnya kelihatan itu kan bangsanya itu tadi. Promosi susu. Kuntilanak dan kawan-kawan. Tapi di sana bidadari loh, tulangnya kelihatan. Kemudian putihnya kulitnya itu seputih kapur. Bayangkan ada kulitnya putih kayak kapur gitu. Oke. Jadi bidadarinya masih bidadari versi Arab. Ya kamu bikin bidadari sendiri nggak apa-apa. Memang Quran nggak pernah ngomong model bidadarinya kayak apa, sesuai imajinasimu sendiri-sendiri lah. Nah, gadis paling cantik dibandingkan bidadari, ya tetap kamu milih gadis saja ya, kan bidadari cuma bayang aja, singono ya. Oke, orang paling pintar, orang paling bijaksana, ya dibandingkan Tuhan yang bijaksana juga tidak ada bandingannya apa-apa. Meskipun demikian, meskipun kalau ada monyet paling cantik dan manusia paling jelek, mungkin kamu milih manusia, tapi setiap objek, katanya Hippias, yang nanti disetujui oleh Socrates itu punya keindahannya sendiri-sendiri, tidak bisa dibandingkan. Burung merak itu luar biasa indahnya, ya kan? Misalnya kamu jalan-jalan di kebun binatang sama pacarmu, terus lihat burung merak, wah indah sekali, cantik sekali. Pacarmu cemburu nggak kira-kira? Aku naksir berat sama burung merak ini, cakep kan enggak? Karena dia tahu, meskipun dia ngomong cantik kan maksudnya tidak sebanding dengan kecantikannya pacarnya yang dia tahu. Jadi ada kualitas keindahan yang beda-beda. Misalnya baju, kamu punya baju bagus kan, indah sekali, bagus sekali baju ini kan. Beda ketika kamu lihat cewek cakep, wah indah sekali, beda. Beda juga dengan nanti di Plato. Indahnya kamu dapat ilmu baru, dapat wawasan baru. Indahnya ketika kamu melakukan kebajikan moral, misalnya bantu orang, saudara. Ada setiap hal, setiap barang punya kualitas keindahannya sendiri. Nanti Socrates, Aristoteles punya rumusan sendiri. Kapan disebut indah dan kapan disebut tidak indah. Tapi yang jelas di setiap hal ada kualitas keindahan sendiri-sendiri. Dan itu mungkin rahasia dari Allah.
Sehingga kamu tidak perlu minder kalau kamu berkaca, aduh aku kok kayak gini ya, kira-kira besok dapat jodoh apa enggak. Jangan khawatir. Setiap hal punya kualitas keindahannya sendiri-sendiri. Ya tidak tahu mungkin keindahanmu kualitasnya berapa persen, sementara yang lain berapa persen. Tapi yang jelas, dan makanya kan setiap orang kadang kamu heran, ini ada orang julek tapi kok pasangannya cakepnya luar biasa, misalnya kan kayak gitu. Loh, mungkin pasangannya ini bisa melihat keindahan dari yang kamu anggap jelek, sementara kamu tidak bisa lihat keindahan dari yang dianggap jelek itu. Ya nggak tahu indahnya mungkin di mana. Oke. Nah, meskipun demikian, meskipun setiap hal, setiap barang, setiap benda, bahkan setiap manusia punya kualitas keindahan sendiri-sendiri, tapi harus ada parameter apakah sesuatu itu indah atau tidak. Tidak bisa subjektif. Nah, dan nanti kalau dalam kalimat terakhir di dialognya Socrates itu, kalimat penutupnya adalah, oleh karena itu bisa disimpulkan keindahan adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir. Keinginan terakhir itu berarti memenuhi idealitas kita. Jadi yang menyenangkan. Kamu lihat barang indah kan mesti seneng kan? Kamu tidak pernah lihat barang indah itu, aduh kok indah ya? Enggak, kan mesti wow, indah kan mesti gitu. Kalau nggak indah kan kamu nggak wow. Kamu kan, alah emang gue harus bilang wow gitu kan? Berarti nggak indah. Tapi kalau indah nggak usah disuruh, kamu tetap bilang wow. Oke, kenapa kok nggak bilang alif tapi bilang wow? Itu yang tahu orang Arab. Gak usah diomongin di sini, nanti rekamannya kemana-mana masalah. Oke, jadi keindahan adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi keinginan. Jadi parameternya sederhana. Kalau kamu lihat sesuatu kok menyenangkan, misalnya kamu minum teh, teh ini kok menyenangkan ya, berarti indah. Tapi begitu, kok manis banget ya, jadinya kadar kesenangannya akan turun. Berarti bagimu mungkin jadi tidak indah. Jadi menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir, memenuhi idealitasmu. Tadi aku ngomong kemanisan terus jadi nggak indah, kenapa? Karena ada ideal di pikiranku bahwa teh yang enak itu yang seperti ini, nggak terlalu manis, nggak terlalu coklat, nggak terlalu, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kan itu yang kadang-kadang orang bilang, wah kamu tipe dulu. Padahal mungkin ada yang lebih dari itu, ada yang lebih cakep, ada yang lebih luar biasa. Tapi enggak, saya nggak milih yang lebih itu. Kamu aja, kamu tipe dulu. Nah itu kenapa? Karena kamu punya idealitas. Jadi bikin kamu senang dan pas dengan kriteriamu. Itulah indah. Definisinya Socrates, lebih gampang. Yang agak panjang sebenarnya Plato. Ada beberapa pikirannya Plato nanti yang diadopsi oleh beberapa pemikir Muslim sehingga terus tidak senang dengan seni. Tapi meskipun demikian maunya Plato sebenarnya tidak ke sana. Kalau di Plato keindahan harus diawali dengan cinta dulu. Jangan dibalik. Kalau kita kan biasanya indah dulu, indahnya terus cinta. Kebalik, kalau katanya Plato, cinta dulu, senang dulu, baru kamu bisa menemukan keindahannya. Kalau nggak senang nggak bisa. Nah ini nanti dalilnya kamu yang dinikahkan, dijodohkan. Jadi suara apa nanti ketemu sendiri keindahannya. Jadi caranya apa? Itu kan caranya adalah yang disebut cinta Pak. Dirimu dikosongkan, semua kriteria yang ada di kepalamu buanglah. Dan pahami objeknya dengan terbuka, dengan kekosonganmu, maka kamu akan menemukan keindahannya. Kalau di kepalamu terlalu banyak parameter, kamu gak akan menemukan keindahannya yang sejati. Karena kamu hanya nyari kriteriamu. Saya mau nyari pacar itu yang rambutnya panjang, kemudian putih, kulitnya yang tingginya sekitar 180 lah, perbaikan keturunan.
Terus yang ini kan cerita banyak. Ketika kamu banyak kriteria, kamu gak akan bisa menangkap keindahannya. Termasuk meskipun kamu ketemu yang pas dengan kriteriamu. Karena segala sesuatu punya kualitas keindahannya sendiri. Cintai aja apa yang ingin kamu cintai dan temukan keindahannya. Kalau dijodohkan sama bapakmu, saya tak jodoh terus. Aku tidak senang, tidak perlu ketemu. Tidak penting itu kalau di Plato. Sudahlah ketemu aja. Nikah juga tidak apa-apa. Kemudian mulailah mencintai dan kamu akan ketemu keindahannya. Nah itu. Nggak percaya coba. Jadi dalilnya yang tidak lalu boleh pakai dalil ini. Jadi tenang aja, besok mesti ada. Oke, nah itu 1, 2, 3, 4, 5 di nomor kedua itu ada prosedurnya. Cuma keindahan itu ada levelnya. Dan setiap orang sebenarnya harus naik kelas. Tidak boleh berhenti pada keindahan fisik, keindahan artifisial, keindahan level awal. Keindahan level pertama katanya Plato adalah keindahan fisik. Kalau manusia berarti keindahan tubuhnya. Dan ini sebenarnya natural. Setiap orang dalam hidupnya pasti akan terbiasa, entah disengaja atau tidak, untuk mencintai keindahan. Itu berawal dari fisik. Keindahan pemandangan, keindahan lukisan, keindahan tubuhnya manusia, keindahan fisik. Itu natural. Tadi lihat burung merak, wah indah sekali. Lihat cuaca cerah sekali, indah sekali. Fisik. Kalau manusia ya berarti keindahan tubuhnya, keindahan sosoknya. Naik kelas sedikit adalah keindahan. Kalau tadi keindahan objektif karena sifatnya fisik. Kalau orang mau naik kelas sedikit, ada keindahan lebih tinggi dari itu, yaitu keindahan intersubjektif. Jadi keindahan yang aku menganggap indah, orang lain juga menganggap indah. Level kedua, atas level intersubjektif, keindahan kesepakatan bersama, ada keindahan spiritual. Ini lebih tinggi derajatnya daripada keindahan yang tadi. Jadi keindahan tubuh yang bersifat itu nomor 4 itu. Jadi keindahan yang sifatnya rohaniah, spiritual, keindahan yang sifatnya batiniah. Banyak, misalnya kamu punya istilah tiap hari, misalnya inner beauty. Jadi ada beauty tapi inner, tersembunyi. Ini levelnya lebih tinggi daripada outer beauty. Ya, jadi awas salah. Kan sudah tak kasih tahu, saya pernah seminar sama dosen, itu ada yang waktu seminar dia presenternya maunya inner beauty dan outer beauty. Istilahnya keliru, dia pakai istilah outdoor beauty dan indoor beauty. Outdoor dan indoor tak pikir apa eneng. Outdoor beauty dan indoor beauty. Just Apa maksudnya kalau di luar ruangan jadi cakep, di dalam nggak cakep? Apa yang satu yang di dalam ruangan cakep? Oh ternyata maksudnya outer beauty dan inner beauty. Nah, yang inner beauty ini kualitasnya lebih tinggi. Baca di mana saya lupa. Biasanya yang laki-laki itu kecenderungannya level keindahan yang dikejar lebih rendah daripada yang perempuan. Kalau dicari hasil survei itu biasanya, misalnya nyari pacar, itu laki-laki biasanya kayak tadi, yang kulitnya putih, yang hidungnya mancung, yang rambutnya panjang, Tapi kalau perempuan misalnya nyari yang cerdas, yang bertanggung jawab, yang asik. Nah, itu inner beauty. Jadi makanya cowok-cowok yang jelek santai aja. Yang penting kamu baik hati, tidak sombong, bertanggung jawab, dan itu biasanya dapat lah, jangan khawatir.
Karena kebanyakan yang dikejar perempuan-perempuan seperti itu. Hasil survei ya. Hasil survei itu kan kebanyakan gitu, meskipun tidak selalu semuanya begitu. Nah, itu sifat rohania, batiniah. Keindahan level tertinggi adalah justru keindahan yang tidak terikat lagi sama jasmani. Batin itu tadi, yang inner beauty itu kan benar keindahan batin, tapi kan masih ada ikatan dengan lahirnya. Jadi batin itu kan tidak ada kalau nggak ada lahir kan. Jadi dimensi batinnya masih ikut, masih ada kaitannya. Keindahan level tinggi adalah keindahan yang hanya ide keindahan, tidak ada hubungannya lagi dengan jasmani. Saya suka kejujuran, saya suka ketulusan. Ini biasanya sudah nggak ada lagi hubungannya dengan yang jasmaninya. Ini sudah idenya yang disukai. Kalau tadi misalnya yang batin dan lahir, misalnya saya suka orang yang tanggung jawab, suka orang itu biasanya masih ada hubungannya dengan fisiknya, ada hubungannya dengan lahirnya. Tapi kalau saya suka ketulusan, itu biasanya sudah idenya yang disukai. Ini kalau di Plato level kebenaran paling tinggi, level keindahan paling tinggi. Indahnya kejujuran, indahnya ketulusan, indahnya dan seterusnya, yang sifatnya ideal-ideal seperti itu. Jadi nanti di Plato, kalau dicermati dari pikirannya Plato, nanti ada keindahan jasmani, ada keindahan moral, ada keindahan akal, ada keindahan mutlak. Keindahan jasmani sudah jelas. Kalau keindahan moral itu keindahan kualitas perilaku seseorang yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya. Nanti ada keindahan akal. Kalau keindahan akal ini keindahan rasio. Ilmu itu indah loh, levelnya lebih tinggi bahkan dari keindahan moral. Jadi pengetahuan, kebenaran itu levelnya lebih tinggi dari moral. Maka tidak boleh dibalik. Yang pertama-tama benar dulu baru bermoral, benar dulu baru sopan. Tidak boleh kebalikannya. Yang paling rendah jasmani. Di atas jasmani ada moralitas, di atas moralitas ada akal. Di atas akal ada keindahan mutlak. Keindahan mutlak itu yang ideal tadi. Meskipun nanti Platonisme, Neoplatonisme ketika masuk ke dunia Islam, dunia agama-agama, itu biasanya keindahan mutlak diartikan sebagai Tuhan, keindahan Tuhan dan seterusnya. Tapi yang jelas 4 macam itu sifatnya gradasi hierarkis. Jadi keindahan paling rendah keindahan jasmani. Di atas jasmani keindahan moral. Di atas itu keindahan akal. Di atas itu keindahan mutlak. Keindahan yang sifatnya ideal. Masih ingat kan teorinya Plato dulu waktu saya ngomong idealisme itu? Apa itu ide yang sebenarnya dialah representasi dari dunia ini. Dunia ini cuma perwujudan dari dunia ideal, namanya dunia ide. Nah, keindahan mutlak itu keindahan yang ada di dunia ideal, karena dia keindahan yang sebenarnya. Kalau sudah masuk ke dunia ini, keindahannya mulai tereduksi oleh dunia ini, sehingga tidak sempurna. Sehingga harus ada kompromi-kompromi dengan realitas. Jujur itu kalau di dunia ideal pasti bagus, tapi begitu masuk realitas kadang-kadang harus ada kompromi-kompromi. Terlalu jujur nanti jadi jelek. Misalnya ada temenmu hidungnya pesek, pesek sini. Nah itu kan terlalu jujur itu namanya. Jadi tidak indah. Padahal jujur itu sebenarnya indah. Kenapa bisa begitu? Karena realitas mereduksi ideal tadi. Nah itu idealnya Plato. Jadi keindahan mutlak itu keindahan ideal yang tidak yang belum terngejawantahkan dalam dunia realitas. Dan tadi yang 1, 2, 3, 4 itu sifatnya hierarkis. Jadi maka ya nanti kalau cari pasangan jangan yang satu dulu, harus dari keindahan paling tinggi dulu. Kan kebalik kita kan, jasmani dulu yang penting cakep, kemudian moralitas berarti ya setia, bertanggung jawab, kalau bisa ya pinter, kalau bisa yang keempat baru
Kan gitu biasanya kan. Levelnya malah ke atas. Harusnya yang mutlak dulu pokoknya. Kualitas idealnya apa dulu, terus kalau bisa pinter, sopan, dan cakep. Cakepnya terakhir. Kalau makanya akan ada hadis nyari jodoh dari Nabi itu kan, kalau kamu bingung pilih agamanya kan. Agama itu kan dimensi-dimensi mutlak yang dianggap pasti benar. Kalau nggak bisa kan suruh nyari apa? Fisiknya yang pertama, kalau nggak bisa di atas fisik terus kekayaannya, setelah itu keturunannya, setelah itu agamanya. Kalau nggak dapat tiga-tiganya ya, kalau nggak dapat empat-empatnya pilih agamanya saja. Atau kalau kamu bingung ya nyari istri itu yang religius, yang cakep, yang kaya, yang anaknya konglomerat, kan itu maunya. Nasabnya bagus, wajahnya cakep, agamanya bagus, oh luar biasa. Itu keindahan mutlak gitu. Cuma nyarinya susah. Adanya cuma di film dan di mimpi. Oke. Ya atau asal jangan kamu tafsirkan, oh berarti berdasarkan hadis itu saya harus nyari istri 4. Yang pertama yang pintar agama, jadi keluarga sakinah itu yang pertama fisiknya berarti nyari istri artis, yang kedua kekayaannya berarti nyari istri yang konglomerat, yang ketiga nasabnya berarti nyari istri yang anaknya pejabat, yang keempat agamanya nyari istri anaknya kiai. Pas, punya istri 4. Jadi, oke, kenapa kok 4? Nah, itu jangan-jangan ada hubungannya sama itu tadi. Oke, itu keindahan. Agak unik pikirannya Plato tentang seni akhirnya. Jadi karena tadi Plato punya dunia ideal. Dunia ideal itu kan dunia ideal di luar dunia kenyataan. Sementara dunia nyata ini hanya imitasi, hanya tiruan dari dunia ideal. Tiruan itu kalau bahasa Yunani-nya namanya mimesis. Jadi dunia mutlak yang ideal diterjemahkan dalam dunia tiruan, ya dunia nyata yang kita hidup sehari-hari ini. Sementara yang namanya seni itu adalah tiruan dari dunia nyata. Yang dunia nyata itu tiruan dari dunia ideal. Jadi tiruan dari tiruan, itulah seni. Kalau bahasanya Plato ya namanya mimesis memesos. Susah ngomong ya, mimesis memesos. Tiruan dari tiruan. Jadi kalau kamu lagi gegeran sama pacarmu, hatimu palsu, hatimu mimesis. Tapi kalau kamu balik-balik dibohongi, palsu lagi, berarti mimesis memesos. Kamu palsu semuanya, nggak ada yang asli, tiruan. Jadi dunia nyata tiruan dari dunia ide, dan seni itu tiruan dari dunia nyata. Maka tiruan dari tiruan. Derajatnya seni berarti kalau di Plato rendah, karena dia levelnya tiruan dari tiruan. Jadi dia tidak terlalu senang dengan seni. Yang pertama karena dia tiruan, yang kedua karena seni sering membawa pengaruh buruk yang bikin orang geser dari orientasi idealnya. Karena fokus pada dunia tiruan. Fokus pada dunia ini saja, itu kalau di Plato kan sudah melenceng. Karena dunia ini dunia yang palsu. Dunia yang sejati itu dunia ide. Apalagi fokus pada dunia tiruannya, dunia yang palsu. Jadi kalau berdasarkan Plato, itu ya seni itu tidak penting. Seni kadang membawa pengaruh buruk. Itu Plato ya. Jadi ini dalil bagi kamu yang tidak suka seni. Jadi pakailah Plato. Yang tidak suka selawatan, yang tidak suka terbangan, yang tidak suka lagu, yang tidak suka musik, yang tidak suka apa. Nah, itu dalilnya Plato begitu. Makanya tadi saya bilang banyak para ulama yang cara berpikirnya mewarisi Plato, yang disebut Neoplatonis, yang masuk dalam
banyak pemikiran, segi-segi pemikiran dunia filsafat Islam. Didukung beberapa nas, mungkin hadis juga mungkin asar, sehingga terus banyak yang musik itu haram. Kemudian apalagi, pokoknya yang seni-seni haram, nonton film haram, lukisan haram, nonton wayang haram, itu karena memang sebenarnya argumentasi asalnya adalah bahwa bukan haram li dzatihi, tapi haram karena li ghairihi. Karena dengan seni mungkin kadang-kadang kita lupa kesejatian. Terlalu asik mendengarkan buka sidik jos, kan kamu terus jadi lupa bahwa ada yang lebih esensial dalam hidup ini dibandingkan kamu nonton YKS, nonton Facebooker, nonton apa lagi, OVJ, nonton apa lagi, kan kamu selalu gitu. Jadinya kamu terpalingkan dari dunia kesejatian. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Plato. Jadi dia boleh kok kamu mungkin musik, asal dengan musik justru membantu kamu menemukan dunia yang sejati. Asal dengan lukisan membantu kamu merenung. Asal dengan, kan itu yang dikhawatirkan kan itu tadi, pengaruh buruknya. Kamu sedang senang dunia seni kan gitu. Begitu kamu senang, apalagi gandrung kan biasanya kamu mati-matian. Yang lagi senang dangdut kan biasanya dangdut is the best. Yang lagi senang lagu jazz, jazz is the best. Yang lagi senang blues, senang rock, senang, kan selalu begitu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Plato. Jadi dia nggak terlalu senang dengan seni, karena seni itu dunia yang palsu. Seenak-enaknya dunia palsu, lebih enak dunia yang sejati. Sedahsyat-dahsyatnya kamu nonton film pacaran, lebih dahsyat pacaran sendiri. Loh itu logikanya Plato sebenarnya kayak gitu. Kamu tidak punya pacar, nonton film sampai nangis-nangis, kasihan ditinggal pacar. Itu kalau kamu ngalami sendiri ditinggal pacar, lebih dahsyat daripada itu, lebih sejati. Itu pun sebenarnya masih palsu kalau di Plato. Ada yang lebih sejati di dunia ideal. Itu pandangannya Plato. Sekarang kita masuk ke Aristoteles. Nah ini tadi saya tak bilang bahwa ukuran kebenaran, ukuran material kebenaran kalau di Plato adalah keserasian, keseimbangan, keteraturan. Yang penting formula yang pas. Itulah indah. Dan itu kalau pas. Apapun itu, kalau pas indah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kan kemarin di etikanya Aristoteles kan kelihatan bahwa tengah-tengah itu adalah formula terbaik. Jadi formula yang pas. Hidup tidak terlalu mancung, juga tidak terlalu hilang. Terlalu hilang namanya besek. Kalau terlalu mancung, saya tidak tahu apa. Kalau orang hidupnya terlalu mancung, namanya apa? Ya pokoknya kan jelek, tidak enak. Rambut terlalu panjang, nggak bagus juga. Terlalu pendek juga nggak enak juga ya. Pas lah. Gigi, hidung, apalagi. Jadi orang cakep itu kan orang yang simetris. Jadi formulanya pas. Nggak terlalu putih, nggak terlalu hitam, nggak terlalu, pokoknya yang nggak terlalu itulah. Nah, itu makanya namanya serasi, seimbang, teratur. Jadi, ya kamu sendirilah yang ngerti formula yang pas itu. Apapun itu. Misalnya kamu bawa gelas 2, yo tatakannya kalau segini pas lah. Jangan terlalu besar. Kalau tatakannya besar sama juga tidak pantas juga, tidak enak dilihat, jadi nggak indah. HP juga begitu. HP karena dia ditenteng kemana-mana, dimasukkan kantong, ya pasnya segini. Jadi HP segini indah lah. Lebih kecil dikit, lebih besar dikit nggak apa-apa indah. Ini kalau HP-nya segini kamu susah. Jadi nggak indah. Jadi kamu kemana-mana motong-motong ini terus halo kan nggak enak. Pasnya ya memang segini itu indah. Dari segala yang disebut indah dan tidak indah, kuncinya simpel, formulanya harus pas. Serasi, seimbang, teratur. Oke. Terus di Plato, ya, jadi indah itu dia ideal. Sama kayak Plato, cuma idealnya Aristoteles bukan ideal di awang-awang seperti dunia idealnya Plato.
ideal itu ya di sini hari ini. Ideal itu misalnya manusia yang ideal itu manusia yang seperti gini dan orangnya memang ada di sini, bukan konsep. Dan dia dirumuskan secara empiris karena dari kehidupan nyata rumusan empiris itu. Misalnya kayak gini loh, kalau dia saja orang cakep itu misalnya orang yang matanya ambil matanya orang Eropa, kulitnya orang Asia Tenggara, rambutnya pakai rambut orang Afrika, ini contoh aja kok. Kemudian hidungnya pakai hidung orang India, kemudian bibirnya pakai bibir orang Papua, kemudian ini contoh. Nah, ideal dia kayak gini itu yang namanya ideal dari dunia nyata, bukan ideal di awang-awang kayak idealnya Plato tadi. Jadi ukurannya serba pas dan dirumuskan dari alam nyata. Jadi tidak sifatnya awang-awang. Karena memang Aristoteles alirannya realisme, beda sama gurunya yang punya aliran idealisme. Aristoteles menulis buku khusus tentang seni yang judulnya Poetika. Yang tertarik silahkan dibaca sendiri karena nggak mungkin tak jelasin panjang lebar. Tapi yang ingin ngerti apa itu katarsis, bagaimana seni bisa menjadi katarsis bagi jiwa, kemudian apa itu pragma, apa itu think. Jadi kalau di Aristoteles ada teori the thing, nanti kita lihat mungkin ada di slide saya belakang ada the thing, ada sesuatu, istilah sesuatu. Ya yang sekarang mungkin beberapa waktu yang lalu sering dipakai oleh sehari ini, sesuatu. Ya itu ada ini. Oke, itu Aristoteles. Kemudian tak tambahi satu lagi Immanuel Kant. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh estetik, tak ambil beberapa yang kunci. Immanuel Kant dengan Das Ding an sich-nya, Immanuel Kant dengan imperatif kategorisnya punya konsep tentang keindahan dan seni yang sifatnya objektif. Jadi estetika itu, keindahan itu punya 4 karakter. Yang pertama adalah disinterestedness. Jadi tanpa adanya campur tangan dari manusia, tanpa adanya kepentingan dari manusia. Yang kedua, universalitas, keindahan itu berlaku dalam segala ruang dan segala waktu. Yang ketiga, esensialitas, keindahan itu berada dalam jangkauan manusia untuk menangkap sesuatu yang indah. Kemudian bentuk bertujuan. Jadi keindahan itu adalah hasil aktivitas manusia yang bertujuan. Sesuatu bisa disebut indah atau tidak indah, pertama-tama harus tanpa campur tangan, tanpa tambahan-tambahan kepentingan manusia. Teh ini indah apa tidak indah, itu dia indah beneran kalau kesimpulan indah itu tanpa campur tanganku. Mentang-mentang aku ingin tiap hari dikasih teh, terus tak bilang, teh ini loh enak sekali. Kalau seandainya saya dikasih kayak gini tiap hari, aku mesti senang. Ini memang enak, itu kan kepentinganku yang bilang. Ada interest. Mentang-mentang kamu grup A terus nonton film itu, wah film itu bagus sekali, indah sekali. Yang NU nonton film Sang Kiai, yang Muhammadiyah nonton film Sang Pencerah. Wah, yang satu bagus film itu, yang satu oh enggak, film apa itu, yang sini juga begitu, bagus film itu enggak. Itu berarti ada interest. Keindahannya perlu dibahas lagi. Apa iya? Nah, itu disinterestedness. Sesuatu yang indah harus diawali tanpa campur tangan. Maka cek dulu siapa yang ngomong indah. Partai kita paling bersih dari korupsi. Begitu ada yang korupsi langsung dipentalkan, katanya Demokrat. Nah, itu kan ada interest pasti di situ. Berarti perlu dikaji lagi aspek apa benar dia benar-benar indah, benar-benar baik, benar-benar bagus. Karena terasa ada kepentingan yang bermain. Ciri yang kedua, keindahan itu biasanya sifatnya universal.
Kalau itu cantik, biasanya tidak lokal. Di mana-mana orang akan bisa menilai itu cantik. Meskipun ada orang yang bilang bahwa cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu mutlak. Kalau di sini enggak, cantik itu tidak relatif. Kalau di kan universal. Kalau dia memang cantik, ketemu orang Amerika pun akan dibilang kamu cantik. Ketemu orang Afrika pun akan bilang kamu cantik. Kalau orangnya ragu-ragu bilang, berarti ya memang masih meragukan. Nah, kalau yang benar-benar cantik, dia akan universal. Kalau derajatnya masih lokal, berarti tidak benar-benar indah. Islam itu indah hanya bagi orang Islam saja, berarti tidak universal. Harus indah untuk semuanya, harus universal. Rahmatan lil alamin untuk kita. Kalau untuk mereka tidak harus, berarti tidak universal. Jadi keindahan harus universal. Kemudian yang ketiga, esensialitas. Keindahan harus berada dalam jangkauan manusia untuk menangkapnya. Jadi nggak bisa, ini indah sekali loh ya. Mana sih indahnya lo? Kamu nggak bisa nangkep. Ini indah, kamu nggak ngerti kamu indahnya di mana. Yang jelas itu indah, berarti indah. Esensialitas. Kalau di luar jangkauan kemampuan manusia untuk menangkapnya, berarti perlu dipertanyakan keindahannya. Kemudian keindahan itu adalah bentuk yang bertujuan. Maksudnya indah dan tidak indahnya sesuatu itu harus jelas kebertujuannya. Bedakan tujuan dengan kebertujuan kalau di Kant. Jadi tujuan itu dari subjek. Kalau kebertujuan itu ada di objeknya. Contohnya gini, HP ini dibikin untuk alat komunikasi. Alat komunikasi itu namanya kebertujuannya HP. Telosnya, tujuannya ada HP. Tapi kalau tujuan, itu sifatnya subjektif. Setiap orang bisa ngasih signifikasi beda-beda. Misalnya HP ini bagi saya adalah gengsi. Kalau HP ku jelek, Nokia jadul, nggak mungkin tak keluarin, tak pamer-pamerin kayak gini. Ini sebenarnya gengsi bagiku. Ini tujuan. Dia kebertujuannya adalah alat komunikasi, tapi begitu jadi milikku ada pergeseran tujuan. Nah ini berarti subjektif dia sudah. Setiap orang menafsirkan secara beda-beda. Dan kalau itu keindahan, berarti dia konsisten dengan kebertujuannya, tanpa harus dimanipulasi oleh subjek yang baca. Siapapun yang baca akan paham dengan kebertujuannya dan setuju bahwa kebertujuannya itu indah. Bukan karena ditempeli tujuan-tujuan subjektif. Nah itu Immanuel Kant. Jadi disinterestedness, universality, essentiality, dan bentuk yang bertujuan. Oke. Itu masih panjang Immanuel Kant sebenarnya. Cuma saya kira itulah cukup penjelajahan kita. Hanya saja nanti bagi yang ingin melanjutkan belajar estetika, menjadi kritikus objek seni atau objek keindahan, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hal. Kalian yang ingin mengkritisi objek seni, yang pertama jelas sasarlah senimannya. Siapa sih orang ini? Apakah Gunawan Muhammad ataukah Sitok Srengenge misalnya? Itu senimannya. Ada apa? Seperti apa orangnya? Seperti apa kondisi psikologinya dan lain sebagainya. Kamu bisa masuk dari situ untuk melakukan kritik, melakukan analisis. Setelah senimannya, masuklah ke karya seninya. Bahannya, bentuknya, kualitasnya. Pokoknya barangnya kalau puisi, mungkin barisnya, baitnya, rimanya, dan seterusnya. Kalau film mungkin kualitas gambarnya, aktingnya, hasilnya, karya seninya.
Kamu bisa masuk dari situ. Misalnya aktingnya amatiran semua. Nah itu kamu bisa masuk kayak gitu. Alah gayanya kayak gitu. Kelihatan kalau dibuat-buat. Nangisnya kelihatan bukan nangis natural, itu nangis karena dikasih berambang sama bawang. Atau itu karya seninya. Ada juga itu kamu bisa masuk dari situ melakukan kritik. Boleh juga kamu masuk lewat konteksnya. Ini dulu karyanya sih biasa-biasa, tapi dia dibikin dalam kondisi yang itu menentukan. Saat dia di penjara, dia tulis buku itu konteks. Kamu bisa masuk dari situ. Isinya sih nggak ada apa-apanya, biasa aja. Tapi cuma karena konteksnya yang luar biasa, maka dia bisa jadi luar biasa. Atau sebenarnya itu barangnya luar biasa, tapi konteksnya bikin dia tidak luar biasa juga bisa. Konteks menentukan. Sebenarnya merupakan bagian dari konteks adalah reason, rationality, rasionalitasnya, alasan dibalik karya seni, logika dibalik karya seni, itu reason, rationality. 99 cahaya di langit Eropa. Apakah di langit Eropa hanya ada 99 cahaya atau jangan-jangan lebih? Nah, itu kan reason, kamu bisa kamu masuk dari sana. Kenapa kok berhenti setelah ketemu 99? Kalau menjelajah lagi mungkin bisa ketemu 100, bisa ketemu 1000. Kenapa berhenti 99? Jangan-jangan ada struktur yang ingin dipolakan di situ, sehingga misalnya disambungin sama Asmaul Husna atau itu kan analisis reasonnya, rationality di balik karya. Jadi kalau besok seri keduanya katanya sekitar bulan Maret, nah kalau sudah selesai kamu nulis buku kelanjutannya. Jadi cahaya di langit Eropa 100 sampai 120 misalnya. Yang itu kan sudah 9, kamu lanjutin sampai 120 kan? Dengan reasoning dan rasionalitas yang berbeda misalnya. Oke, atau kamu saingi aja 99 cahaya di Yogyakarta misalnya. Golek-golek apa sih ada simbol-simbol cahaya di sini. Cahaya itu kan ada di mana-mana. Karena kalau katanya Mula Sudra, segala hal, setiap benda itu kan isinya hanya satu di antara dua, antara cahaya dan kegelapan. Oke, tujuan itu penting. Kenapa si seniman bikin ini? Tujuannya apa? Untuk pacarnya, untuk umur, untuk cari uang, untuk macam-macam. Kemudian juga kamu juga bisa masuk dari sesuatunya, the thing. The thing ini yang debatable. Kalau ada paradigma objektif dan subjektif, itu sebenarnya problem the thing. Ada lukisannya Michelangelo yang ada filosof kayak orang pening duduk kayak gini itu kira-kira artinya apa? Mikir. Nah, karena bilang ini sedang mikir. Berpikir itu the thing-nya dari gambar orang sedang sedeku itu. Kalau kamu lihat gambar Mona Lisa, yang masuk di kepalamu apa? Cantik. Ada lagi? Misterius. Ada lagi? Dan itulah the thing. The thing itu mungkin beda antara si seniman dengan pembacanya. Jadi itu yang disebut sesuatu. Ada sesuatunya. Nah, sesuatu itu mungkin antara saya sama kamu beda. Senyummu ini mengandung the thing. Iki senyum, itu the thing namanya. Setiap karya seni pasti ada itunya. Silahkan dicari dan boleh ditafsirkan suka-suka kamu. Mungkin the thing dari senimannya nggak kamu setujui, kamu bawa the thingmu sendiri. Kamu bawa sesuatumu sendiri. Kemudian kamu bisa masuk juga sebagai reader atau lewat reader. Kalau itu reader berarti di sana pasti ada apropriasi. Apropriasi itu perspektif yang dibawa oleh reader untuk membaca karya. Apropriasi menyesuaikan dengan kondisinya reader. Dari apropriasi kamu juga bisa masuk lewat signifikasi.
Kalau signifikasi itu makna-makna baru, apalagi arti-arti baru yang dibawa oleh reader, yang diberikan oleh reader pada karya. Itu signifikasi. Ini awalnya oleh pengarangnya, tujuannya bikin alat komunikasi, tak kasih signifikasi. Dia bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat alat musik. Nah, tak bikin duduk ini, jadi alat musik. Ini namanya tak kasih signifikasi. Atau alat melempar kamu kok ngantuk tak lempar. Nah, itu signifikasi. Semula alat komunikasi, sekarang tak kasih signifikasi jadi alat bangunin kamu biar gak ngantuk. Itu signifikasi. Dan yang terakhir, kamu bisa juga masuk lewat common sense. Common sense itu pandangan umum hari ini yang dianggap biasa. Jokowi siap jadi presiden, itu kan common sense. Setiap orang, ya wis Jokowi apa ya, itu sekarang eranya Jokowi itu sudah jadi common sense. Setiap orang sudah tahu dan menganggap dia memang seperti itu. Nah, terhadap karya seni juga begitu. Coba dicek common sense-nya, kamu bisa masuk dari situ. Biasanya yang tidak melawan common sense itu akan menjadi anomali yang kadang-kadang awalnya mesti dibenci orang. Nah, kamu bisa masuk lewat jalur itu. Kenapa sih kok orang benci dengan ini? Apa common sense-nya tiap orang? Kenapa sih yang setiap yang keluar dari Farhad Abbas kok banyak orang tidak suka? Ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan common sense-nya masyarakat yang tidak suka Farhad Abbas? Atau tidak suka coba sekarang yang sering dimusuhi orang banyak? Dulu sebelum ini ada Vicky ya, pikiranku Vicky Supro. Oke, ya, jadi fenomena seni dan keindahan bisa kamu baca dari 10 jalur. Jadi besok kalau kamu masuk, pilih jalur yang menurut kamu lebih mudah. Yang mau bikin skripsi, yang objeknya seni, bisa masuk di situ. Saya mau mengkaji lagunya Iwan Fals, Pak. Misalnya, ya monggo, kamu mau masuk dari senimannya, dari Iwan Falsnya, atau syairnya, itu berarti karyanya, atau konteksnya, kapan lagu itu dibuat, atau reason, rationality, struktur argumen dari lagu itu seperti apa, atau tujuannya apa sih lagu itu, atau sesuatu dari lagu itu ada apanya. Atau dari perspektifmu sendiri sebagai reader, kamu bawa teori sendiri, apropriasi, kamu kasih makna sendiri, signifikasi, atau pendapat banyak orang secara common sense. Nah, itu analisis estetik namanya. Analisis karya seni, karya keindahan. Oke, tak tambah sedikit, agak cepet ya. Lagi-lagi ya, kita kehabisan waktu ya. Jadi ini enaknya selesainya jam berapa ya? 9 aja ya. Oke. Ada beberapa aliran, sebenarnya ada sekitar 13, tak ambil cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling terkenal dari seni dan aliran keindahan. Yang pertama realisme. Realisme itu berarti punya kecenderungan yang dilukiskan, yang diungkapkan, yang diangkat jadi karya seni itu realitas apa adanya. Biasanya realitas itu karena lawannya idealitas. Biasanya terus karya-karya yang mengangkat yang tidak ideal. Kemiskinan diangkat itu biasanya karya-karya realis. Bagaimana anak-anak Indonesia terbengkalai, tidak diurusi oleh negara. Karya-karya realis. Kalau lukisan biasanya melukis yang kadang kotor, kadang jelek. Melukiskan realitas apa adanya. Sama-sama ngomong realitas, ada aliran namanya naturalisme. Naturalisme ini ngomong tentang realitas juga, tapi pada dimensi bahwa alam ini agung, alam ini bagus, alam ini indah. Karya-karya naturalis itu biasanya, kalau lukisan itu lukisan gunung yang indah, lukisan. Saya lupa, kemarin saya baca tulisan tentang kenapa sih hampir semua anak kecil, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kalau disuruh gambar pemandangan, mesti gambar gunung 2. Yang kemudian ada jalan di tengahnya, dan di atas gunung tengah-tengahnya ada matahari yang kenapa? Saya baca lupa itu di internet itu. Cuma analisisnya agak saru. Jadi itu ada insting apa gitu. Kalau ide kalau tak jelaskan di sini ganti cerita. Itu naturalisme, gambar
gambar jadinya. Jadi aliran yang melukiskan bahwa alam ini aku. Dan biasanya nggak kayak realisme yang digambarkan yang bagus-bagus. Matahari pagi, sunset, dan seterusnya. Kalau di Jogja kan nggak cuma ada sunrise, sunset, tambah satu lagi sunmore. Itu bedanya Jogja sama yang lain. Oke. Kalau yang ketiga impresionisme. Kalau impresionisme itu, kalau untuk seni lukis itu biasanya tantangan pada para pelukis studio. Jadi impresionisme itu kalau melukis sesuatu nggak diatur, sesuai yang kelihatan aja. Terang ya dilukis terang, gelap ya dilukis gelap. Impresi sesuai kesan dari si pelukis. Jadi berarti sesuai kesannya pengarangnya, sesuai kesannya authornya. Jelek ya diomong jelek, diungkapkan jelek, dilaporkan jelek. Beda kalau pelukis studio kayak kamu foto di studio kan diatur agak miring dikit, agak cahayanya diterangi dikit, agak itu kan studio. Tapi kalau aliran impresionis enggak lah. Kalau gelap ya gelap, kalau kamu jelek ya jelek, kalau kamu dari samping kelihatan jelek ya digambar dari samping jelek. Itu impresionis, sesuai impresinya. Kalau lukisan biasanya arahnya ke tata cahaya, arahnya ke warna, arahnya. Tapi yang sifatnya impresif, sesuai kesan si pelukisnya. Yang panjang romantisisme. Saya ada rencana mungkin setelah estetika kita masuk ke tema-tema besar filsafat, eksistensialisme, fenomenologi dan kawan-kawan. Malah saya ingin ngawalinya dari romantisisme yang nanti memicu lahirnya pencerahan di barat. Ini kan aliran-aliran awal ketika barat mulai bangkit, namanya romantisisme. Dalam karya seni ya romantisisme punya gaya sendiri. Romantisisme itu asal sekitar abad ke-16, 17 sampai 18. Kalau ada kata-kata romantik itu sebenarnya dari kata dasar roman. Roman jangan dibayangkan yang salu-salu atau yang roman apa ya. Yang roman itu maksudnya roman, novel dan kawan-kawan itu. Kenapa disebut romantik? Karena ceritanya persis kayak roman. Kayak cerita di novel, kayak cerita di buku-buku. Awalnya gitu sehingga terus disebut romantisme. Novel itu kan penuh drama. Roman itu kan ada dramatisasinya. Wong tinggal bilang I love you aja, tidak nyari bunga. Bunganya taruh depan rumahnya. Orangnya terus sembunyi ngeliat. Terus makan aja, tinggal makan aja pakai nyari yang remeng-remeng. Dikasih lilin segala, dikasih terus. Roman, kayak di buku-buku. Oke. Kalau seni biasanya kalau itu romantis, fokusnya pada rasa si pengarang. Yang kedua, biasanya karya-karya romantis itu cenderung mempersonifikasi alam. Kalau mungkin kalian biasanya orang yang awal-awal latihan bikin puisi, itu biasanya cenderung mempersonifikasi alam. Jadi mengeksploitasi alam. Senyummu bagaikan halilintar yang itu kan eksploitasi alam. Kemudian ya kan melihatmu bagaikan laut yang menggelegar. Sering itu cirinya orang romantis. Jadi eksploitasi alam, mempersonifikasi alam. Jadi kamu hati-hati. Eksploitasi itu enggak cuma dari puisi juga bisa. Kamu selalu bikin kalimat yang pakai ini. Aku kokoh bagaikan gunung, kan sih gitu kamu. Alam lagi yang dipakai. Ya, itu cirinya aliran romantisisme. Kemudian menekankan pada keunikan individu. Jadi setiap orang itu khas, setiap orang itu punya style, punya gaya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah diatur-atur. Karena seperti ciri selanjutnya, orang romantik benci dengan hal-hal yang teratur, yang ditata rapi, yang moderat, yang tidak lah. Orang romantik suka yang spontan, yang tidak terduga, yang wah kaget aku tiba-tiba kamu pagi-pagi bawa roti ke kamar. Itu kan gitu biasanya terus disebut romantis. Karena kan dia tidak suka yang rutin-rutin.
Jadi kalau kamu ingin disebut romantis, harus setiap hari mikir gimana caranya bikin kejutan. Nah, jadi itu kan nanti kamu dianggap romantis sama pacarmu. Tiba-tiba kok ngeraktir, biasanya minta dibayarin, tiba-tiba kok, itu loh, sekali-sekali. Jadi oke, terus yang sangat didambakan oleh orang-orang romantis adalah kebebasan. Bebas, gak usah diatur-atur. Setiap orang punya keunikan, silahkan mengekspresikan keunikan sesuai perspektifnya sendiri-sendiri. Nanti mungkin setelah selesai estetika, kita masuk ke aliran-aliran filsafat. Saya ingin mengawalinya dari romantisisme dengan tokohnya Rousseau dan kawan-kawan. Mungkin setelah romantisisme kita masuk ke eksistensialisme, terus fenomenologi, terus ada beberapa. Kalau yang idealisme, materialisme kan di awal-awal sudah dapat ketika kita di ontologi. Oke, ekspresionisme, jargonnya adalah art is an expression of human being. Jadi seni adalah ekspresi manusia. Seni itu tergantung pada moodnya si seniman. Kalau dia lagi senang akan menghasilkan karya-karya yang menyenangkan. Kalau dia lagi susah menghasilkan karya-karya yang menyedihkan, yang muram, yang suram. Ekspresi. Jadi seniman ahli estetika yang ekspresionis itu biasanya orang yang karyanya tergantung moodnya. Kalau dia lagi mood, semangat sekali. Kalau dia lagi nggak mood, ya kayak kamu garap skripsi gitu. Mungkin ketika kamu skripsi, saya minta jangan jadi ekspresionis. Karena kalau kamu nunggu mood, nggak keluar-keluar moodnya, ya kan? Jadi ya wis, jangan nunggu mood, digarap aja. Tapi kalau ekspresionis memang tergantung kesan penghayatan dan suasana hatinya. Itu biasanya orang ekspresionis. Lagi senang bikin lagu senang, lagi sedih bikin lagu sedih. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan, surrealisme. Kalau surrealisme itu sebenarnya realitas, tapi realitas yang tidak real. Makanya surrealisme itu ada yang bilang nama lainnya adalah realisme dunia mimpi. Bahannya realitas, tapi kami olah secara surrealis, secara mimpi. Misalnya film-film science fiction itu kan kebanyakan surrealis. Surrealis itu bahannya kayak beneran. Besok ada meteor yang mau nabrak dan meteor itu beratnya berapa, dan itu karya surrealis. Film 2012 itu kan seolah-olah luar biasa, tapi sebenarnya kan cuma hayalan, cuma mimpi. Dan kamu takut beneran 2012 kiamat. Itu sebenarnya surrealis. Jadi karya yang realitas, tapi realitas mimpi. Realitas yang sifatnya hayalan. Oke, yang terakhir ini khusus bagi yang tertarik untuk belajar estetika. Ada beberapa isu dari beberapa tokoh. Tidak harus tak baca satu-satu, kamu baca sendiri di rumah. Kalau ingin bahas karya seni, bahas Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Yang bahas sikap estetis, bahas itu. Yang bahas argumentasi seni, tokoh-tokoh itu, kualitas dan nilai estetis, gaya dan bentuk, tentang interpretasi seni, ekspresi dan emosi dalam seni, lambang dan metafora seni, imitasi, makna dan kenyataan, dan seterusnya. Kamu baca sendiri. Bagi yang ingin mendalam di dunia estetika. Untuk minggu depan, saya ingin masuk sebentar ke religius estetik. Estetika religius. Ya mungkin karena kita di masjid, konteksnya kita ambil angle-nya dari Islam. Mungkin nanti saya ambil sedikit dari Syekh Hussein Nasr, tak ambil sedikit dari seni tauhidnya Faruqi. Mungkin untuk Indonesia ada yang pernah nulis estetika religius, itu Abdul Hadi WM. Tapi nanti kita lihat apa yang bisa saya tampilkan untuk estetika religius. Nunggu moodnya besok gimana. Karena kadang-kadang mood itu menentukan apa yang bisa ditampilkan. Oke ya,
Sudah jam 9:30. Silakan kalau ada tanggapan. Alhamdulillah nggak ada. Oke, alhamdulillah. Pertemuan ke-20 sekian sudah kita selesaikan. Insya Allah minggu depan kita akhiri pengantar filsafat. Setelah itu kita masuk ke isu-isu filsafat. Nah, kalau yang isu-isu agak ringan kita bisa agak menjelajah, tidak harus runtut seperti sekarang. Kita cari yang paling menarik, kita cari yang paling populer, kita cari. Bahkan mungkin kalau ada yang mau usul, silahkan usul mau tema apa. Tapi jangan tema kecil, tema agak besar biar agak enak ngomongin. Tema kecil itu misalnya, Pak gimana mengatasi rasa minder saya, itu tema kecil. Jangan itu ya, tema yang agak besar misalnya tentang, kalau kamu ingin membahas rasa mindermu kayak gimana, ya berarti kita angkat ke tema besar. Misalnya psikoanalisisnya Freud. Nah, atau saya nggak mau yang psikis Pak, yang agak filosofis. Ya wes, kita masuk ke eksistensialisme. Nah, kayak gitu. Jadi temanya agak tema besar. Atau kamu baca-baca buku filsafat yang ingin ngerti yang tentang apa. Pak, saya penasaran dengan filsafat yang namanya teori apa. Itu bisa melayani request, tapi yang pas saya bisa ya. Pas aku raiso ya paling aku bikin alasan. Jangan, itu tidak penting. Ada yang lebih penting. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.